Pemirsa, kita kembali Aktual Talk bersama Maung Meko Joao. Maung Meko, tadi kita bicara tentang penegakan hukum itu harus juga disertai aktor maupun sistem dan lainnya sebagainya. Iya. Tapi ternyata penegakan hukum itu juga tergantung adanya ketauladanan politik. Apa kaitannya penegakan hukum sama ketauladanan kepemimpinan itu apa? Korelasinya di mana itu korelasinya? Korelasinya itu, saya orang Timor, tetapi saya sangat tertarik dengan apa ungkapan orang Jawa. Ungkapan orang Jawa itu tuturi handayani. Ingarso tulodo, tuturi handayani. Jadi sebetulnya sekolahnya di Taman Siswa dulu. Jadi sebetulnya kita lihat memang kepemimpinan itu sangat penting dalam memimpin satu bangsa yang beraneka ragam seperti Republik Indonesia ini. Jadi kalau pemimpinnya itu mencelah-mencelah atau dia tidak konsisten dalam hal penegakan hukum ataupun komitmen moralnya, itu di bawah itu bisa bertumbuh menyimpangnya semakin jauh dan semakin cepat. Kan selalu orang bilang, di atas saja begitu kok, kenapa kita di bawah harus repot-repot? Nah, ini persoalan. Nah, kemudian kita kembali bagaimana seleksi organisasi politik kepartaian untuk masalah kepemimpinan. Ya banyak itu kan karbitan semua bagi mereka yang punya duit, bahkan pencalekan itu kan yang mau menduduki nomor urutan, yang mau masuk itu kan juga harus pakai lobby-lobby. Ya, kalau Omeko mengatakan bahwasanya penegakan hukum itu butuh keteladanan. Ya. Kalau kita bandingkan apple to apple misalnya, atau kita bandingkan secara sekilas. Ya. Dulu zamannya Pak Harto, kayaknya terasa itu ada penegakan hukum, meskipun ada perselingkuhan ya. Di beberapa. Tetapi setidaknya masyarakat itu masih gimana dengan era pasca reformasi ini? Nah, memang begini. Sebetulnya kan hukum itu kan kalau kita lihat ya, sampai hari ini penembakan John Kennedy pun tidak diketemukan siapa. Kalaupun ditemukan malah mungkin waktu itu disuruh semakin lari jauh. Tetapi kan begini, harus diciptakan sesuatu yang tidak membingungkan. Misalnya begini, kalau sekarang 133 provinsi ya, kabupaten. 33 gubernur ya. 33 provinsi. 133 bupati wali kota, lalu katakanlah setengah dari wali kota bupati ditahan karena korupsi. Itu kan sesuatu yang yang ini mau menghancurkan negeri ini sendiri. Jadi di satu sisi memang korupsi ini harus diberantas. Di satu sisi lain itu pemimpin itu kan harus menjadi teladan bagi masyarakat. Kalau kemudian kita rame-rame menjoroki pemimpin, di bawah itu semakin membias. Saya menyoroti pemerintahan Orde Baru misalnya. Emang nggak ada yang ditahan? Banyak. Kalau kita lihat ada menteri, ada dirjen juga yang kemudian dihentikan, dinonaktifkan. Karena begini, kalau nanti dia diadili, sandiwara itu semakin panjang, kerugian itu tidak bisa dikembalikan, kerusakan ke bawah semakin merembet kemana-mana. Maka sebaiknya pertama kurangi peranannya, copot dia, atau biarkan aja dia di situ sebagai pemimpin, tapi dia tidak melakukan apa-apa lagi. Waktu Orde Baru itu kayaknya suap ataupun korupsi semua itu di bawah meja. Ada, tapi kalau pasca reformasi ini sekarang udah luar biasa sekali. Kayaknya tidak ada tending aling-aling gitu. Tidak ada lagi. Kita pengacara, betul. Kita sebagai pengacara kita sangat merasakan itu. Begitu kita menghadap para penegak hukum, dia nanya, gimana ini diatur bagaimana? Coba. Bang Miko pernah nggak di sebagai praktisi hukum menemukan dengan aparat-aparat itu? Banyak. Sikap Bang Miko sendiri? Ya, kita bilang kadang-kadang kan juga kita seperti menghadapi depan kita pedang, belakang kita tembok. Misalnya begini, kalau kita tidak mengkomunikasikan kepada klien kita bahwa ada permintaan begini, kita kan tidak bisa. Akhirnya kita bilang ada permintaan, ini mau bagaimana? Artinya ada barang nggak? Kalau you sanggup,
silahkan. Tapi kalau enggak ya mari kita Tapi lawan. apakah nanti bukan seperti di dalam lingkaran setan Mbak Miko? Ya gitu? susah. Saya melepas baik beberapa klien. Banyak itu. Ya? Banyak. Karena apa? Tapi itu konsekuensi sebagai praktisi hukum yang idealis ya? Iya, kita akhirnya ya jadi pengacara yang biasa-biasa aja, yang tidak luar biasa bagi menurut mereka. Betul. Karena apa? Jadi bukan berarti kalau pengacara besar Ya. yang bisa menyelesaikan masalah itu kemudian mereka idealisme, enggak ya? Enggak. Lebih banyak main kong kali kong di belakang ya? Kong. Semua itu begitu. Jadi yang besar itu tidak jauh dari itu, katakanlah begitu. Karena apa? Begitu kita muncul dia orang tanya, ada barang nggak? Ya ada, diatur. Nah, saya kalau perdata mungkin saya masih toleransi, tetapi kalau pidana saya nggak mau. Kalau orang jelas-jelas tidak bersalah lalu dihukum itu kan, lalu kita menyogok karena kita benar, ini kan lucu. Gitu. Udahlah, saya bilang ya udah, saya tidak mau pegang. Penegakan hukum itu kan fungsinya untuk mengembalikan martabat kemanusiaan. Ya, betul. Ketika martabat kemanusiaan itu tidak disokong oleh sebuah sistem yang namanya penegakan hukum, Ya. yang ada, wah rusak. Rusak, tidak ada harapan. Nah, satu-satunya negeri ini supaya ada harapan adalah pemimpin yang kuat. Jelas, dia punya politiknya itu jelas. Kepemimpinan yang kuat itu maksudnya seperti apa? Kalau Orang yang kuat, otoriter, atau seperti apa? Nah, dia tidak mentolerir. Misalkan begini ya, kalau dulu itu kan atau di negara-negara yang lain, kalau ada yang bersalah itu langsung, misalnya duduk dalam kabinet, mestinya orang itu mengundurkan diri, tidak usah dirame-ramein macam-macam, dia tegas. Ini kan kalau kemudian masih berkuar-kuar membela diri, lalu pemimpinnya masih membiarkan itu panjang. Jadi kerusakan itu semakin berjalan. Kalau dalam konteks ini, Mbak Miko melihat siapa yang paling wajib bertanggung jawab dalam struktur negara? Iya, jelas. Presiden? Ya, pemimpin nasional lah. Presiden? Presiden lah. Presiden menurut Anda tidak tegas? Saya lihat sangat tidak tegas. Kita misalnya apa parameternya ketika Anda mengatakan bahwa SBY, Presiden Republik Indonesia, tidak tegas sehingga kemudian penegakan hukum tidak berjalan dengan cukup bagus? Ya, misalnya seperti yang terakhir ini yang mengagetkan kita soal cebungan. Ya, coba lihat komentarnya Presiden, datar saja. Ini kan tidak bisa. Ini luar biasa. Ini seperti zaman Al Capone di Italia itu. Meskipun TNI AD cukup progresif, ya, cukup cepat itu. Tapi komentar Presiden pun datar saja. Jadi tidak bisa. Pembiaran. Ya, tidak bisa. Kata kuncinya mungkin ada pembiaran. Ya, memang. Jadi kalau dalam hukum itu kan ada istilahnya omission dan by omission ya. Mungkin di sini memang pemimpin itu banyak. Lampung misalnya. Lampung itu aparat kepolisian membuat sesuatu yang justru sampai sekarang belum selesai. Apa itu kasus apa? Yang kasus kehutanan perkebunan itu. Itu banyak orang yang mati. Banyak yang mati dia. Banyak yang mati. Sekarang di Papua sama. Jadi ya kan tidak, kalau dulu ya misalnya langsung dibentuk DKP, Dewan Kehormatan sekarang nggak ada. Jadi dia berjalan. Jadi atensi sebagai pemimpin Kalau nasional. yang dikatakan bahwasanya negara kita autopilot itu benar ya? Iya, nggak ada pilot itu? Nggak ada. Udah berjalan saya sendiri aja. Saya sendiri. Kalau dulu itu kan misalnya ada kejadian dia on the spot mana, di spot mana, langsung ada satu tim yang langsung lapor langsung ke presiden dan langsung ditangani pengatasinya bagaimana, korbannya bagaimana, cepat, hukumnya bagaimana. Ini enggak. Oke, pemirsa, kita akan teruskan kembali berbicara dengan Mbak Miko. Semakin menarik bahwasanya kepemimpinan nasional itu juga bertanggung jawab terhadap penegakan hukum. Setelah pariwara berikut ini. Pemimpin yang baik harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Apa yang dirasakan dan apa yang dibutuhkan.